Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi muhibbidahi amin. Aniyatu bermula niat itu salah sudara jatin ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Nah ini yang harus kalian tahu ketika kalian sholat. Niat usoli itu ya. Inkanat jika adanya apa as-sholatu, sholat tersebut itu fardu, berarti sholat subuh, maghrib, isya, zuhur, asar. Wajib maka wajib, apa yang wajib? Qasdul fi'li, menyengaja perbuatan. Jadi lafaz usolinya wajib, saya sengaja sholat. Wa ta'yinu dan juga wajib mentakyin. Takyin itu menentukan jenis sholatnya. Jadi gak bisa kalian sholat usoli rokataini mustaqbil kiblati, gak sah. Jadi harus disebutin apa sholatnya, subuh, usoli fardhu subuhi ya. Terus wal fardiyatu dan juga fardunya itu. Sedangkan kalau yang kedua, nah derajat yang kedua, tingkatan yang kedua ya. Wa in kana, kalau sholatnya itu nafilatan, sholat nafilah. Nafilah itu sunnah muaqqatatan yang ada waktunya. Ya, karena ada sholat yang dia karena sebab, bukan karena waktu. Contoh, sholat sunnah yang karena waktu. Misalnya qobliyah ya, kalian sebelum sholat zuhur qobliyah zuhur, nah itu namanya sholat muaqqat. Atau kalian sholat id ya, idul fitri, idul adha, nah itu namanya sholat sunnah muaqqat, sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Tapi ada sholat sunnah yang karena ada sebab, misal sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena kalian masuk ke masjid, maka kalian sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau kalian habis wudhu, disunahkan juga sholat sunnah wudhu. Itu. Atau misalnya terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, maka kalian sholat sunnah gerhana. Nah sholat sunnah yang ada sebabnya itu sholat sunnah sababiyah namanya. Sedangkan sholat sunnah yang tadi ketika ada waktu yang khusus tertentu maka disebut sholat sunnah muaqqat. Nah baik sholat sunnah yang tadi itu ya, yang ada waktunya, audata sababin, atau sholat sunnah yang mempunyai sebab, maka wajib apa qasdul fi'li, menyengaja perbuatan sholatnya, wa ta'yinu dan menentukan jenis sholatnya saja ya, dalam hal ini sunnahnya ya. Jadi kalau untuk sholat fardu kalian harus minimal usolli fardu apa, misalnya zuhur usolli fardu zuhri, kalau asar usolli fardu asri, dan seterusnya ya. Terus lafaz fardonya itu juga disebutin ya. Sedangkan kalau untuk sholat sunnah, kalau kalian gak nyebutin sunnahnya, misalnya qobliyah, usoli qobliyatan, saya niat sholat qobliyah, nggak pakai usoli sunatan qobliyatan, enggak, usoli qobliyatan, maka sholatnya sah ya. Tapi kalau kalian sholat fardu nggak boleh usoli zuhri lillahi ta'ala, nggak boleh, nggak sah. Harus ada kata-kata fardo zuhri, bisa bedain ya. Nah jadi ketika kalian niat sholat wajib itu beda dengan niat sholat sunnah ya. Adapun yang kalian apalin, karena kita ngaji dari kecil ya, Pak Ustadz juga ngajarin kalian udah mulai ngapalin usolli fardhu zuhri arba rokaatin gitu ya, sampai mustaqbil kiblati adaan imaman lillahi ta'ala, kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Nah itu udah versi lengkapnya ya, versi lengkapnya dapat kesunahan juga. Tapi kalau bicara yang wajibnya, mana sih yang wajib dari lafaz tadi tuh, dari lafaz usolli fardhu zuhri dan seterusnya sampai lillahi ta'ala, mana yang wajibnya? Sebetulnya yang wajibnya itu cuman usolinya
Ya, sama jenis sholatnya. Misalnya zuhur, usolli fardhu zuhri. Kalau asar, usolli fardhu asri. Gitu ya. Jadi biar bisa kalian bedain mana yang wajib, mana yang sunnah. Walaupun sebetulnya nggak apa-apa. Dulu udah pernah kita bahas tuh. Kalau kalian nggak tahu, buat orang yang awam menganggap semua pekerjaan sholat adalah wajib, itu lebih benar. Ya. Padahal dalam pekerjaan sholat nggak semuanya wajib, ya kan? Misalnya takbiratul ihram itu wajib. Tapi kalau doa iftitah Allahu akbar kabiro sunnah. Fatihah wajib. Habis Fatihah baca surat sunnah. Tapi buat orang awam, daripada dia salah, mana sih yang wajib, mana sih yang sunnah? Daripada salah nebak-nebak kayak begitu, ya udah anggap aja semuanya wajib. Karena ketika seseorang menganggap sesuatu yang wajib itu sunnah, malah batal, nggak sah. Ya, jadi lebih baik dianggap wajib. Kalau dianggap wajib, sholatnya tetap sah. Misal ada orang baru belajar sholat, ya, baca doa iftitah sunnah, baca surat habis Fatihah sunnah, dianggap sama dia wajib, sholatnya tetap sah. Tapi sebaliknya, ketika ada orang menganggap takbiratul ihram wajib, ya, baca Fatihah wajib, dia anggap sunnah, maka sholatnya nggak sah. Bisa bedain ya. Nah, tapi tentunya ketika ada orang yang dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, pahalanya beda. Kalian nggak tahu nih mana yang wajib, mana yang sunnah. Pokoknya kata Ustaz anggap aja wajib, udah wajib aja semua. Nah, sementara Ustaz tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Takbiratul ihram, Allahu akbar wajib, doa iftitah sunnah, Fatihah wajib, baca surat sunnah, ruku wajib, baca subhana rabbil azimi sunnah, sami Allahu liman hamidah i'tidal wajib, baca rabbana lakal hamdu sunnah, sujud wajib, baca subhana rabbil a'la sunnah, dan seterusnya. Nah, itu pahalanya beda. Pahala kalian sama pahala Ustaz beda. Gitu. Tapi kalau bicara tingkat sahnya sholat, ya sah sholatnya. Ya, walaupun kita menganggapnya itu wajib. Nah, ini bedanya kelasnya gitu ya. Kalau kalian kan di kelas asalis arofi, jadi harus beda mana yang wajib, mana yang sunnah tahu. Dulu waktu kalian masih al-ula, ya udah pokoknya hafalan sama Ustaz. Ayo praktek sholat, usolli, fardhu, ya kan? Ya, waktu kalian masih kecil, ya kan, masih ya. Nah, sekarang udah gede, udah beda, udah kelas 5, kelas 6, udah SMP, udah beda. Harus lebih pintar, ilmu tuh begitu. Ya, jadi ilmu itu harus di-upgrade. Bukan HP doang di-upgrade. HP dulu kita jelek, ya kan, masih pakai ABC. Nah, ya kan? Yang kalau misalnya apa namanya layarnya kecil, ya kan, juga udah begini. Ya kan? Sekarang udah pakai Android. Wah, sekarang teknologinya udah makin canggih lagi. Apalagi zaman dulu Pak Ustaz, handphone masih pakai antena. Pernah lihat nggak handphone yang ada antenanya? Iya. Panjang antenanya. Terus ada HP yang kecil nggak pakai antena tuh. Sekarang HP udah mulai layar sentuh. Bahkan di Jepang itu handphone itu udah di-include di tangan. Jadi disuntik. Jadi orang kalau nelfon tinggal begitu, pencet kode doang. Di Jepang tuh. Jadi orang kemana-mana nggak pegang handphone. Kalau mau nelfon misalnya, nelfon siapa misalnya, Njang mau nelfon Damar, misalnya. Tut, tak pencetnya 2, 3, ada kodenya, udah nelfon. Mar, mana Mar? Oh, lagi di sini Mar, udah main bola yuk. Udah nggak perlu pakai handphone lagi, saking canggih. Mungkin kalau udah dewasa, ya mungkin udah kayak di film-film kali, udah bisa apa namanya transportasi gitu kan, nggak tahu juga. Nah, jadi teknologi aja di upgrade, sama ilmu juga begitu. Ilmu harus upgrade. Makanya bolak-balik Ustaz bilang kan, usahain jangan sampai kalian misalnya udah SMP, SMA berhenti ngaji, jangan. Gak mesti harus sama Ustaz, sama siapapun ya. Yang penting jangan berhenti ngaji, berhenti aja ngaji, udah. Otomatis ilmunya kagak upgrade. Jadi yang kalian pakai itu ilmu masih kecil. Nah, nanti itu ke bawah tuh sampai tua. Begitu aja sampai tua gitu. Paham gak maksudnya? Nah, karena ilmu itu ada tahapannya.
Dan guru pun misalnya kayak Pak gitu ngasih tahu kalian ada tahapannya. Oh ini pantas nih buat kalian, Pak kasih. Kita yang susah belum. Belakangan yang susah. Oh, disuruh ngapalin mufradat tadi kalau bisa ya. Padahal itu tahapan kalian itu, tapi ya nggak apa-apa ya. Ntar naik lagi. Gitu ya. Jadi niat itu seperti itu. Nah yang ketiga, wa'inkanat jika adanya sholat sunnahnya itu nafilatan mutlakotan yang mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak itu ya sholat sunnah biasa aja. Jadi kalian nggak ngapa-ngapain nih, iseng sholat sunnah mutlak, ya kan? Tapi bukan waktu haram ya. Masih ingat nggak waktu haram sholat? Satu, ketika setelah sholat subuh haram sholat tuh. Ya. Yang kedua, ketika istiwa, zilul istiwa, waktu matahari tepat ada di atas kepala kita. Itu haram sholat kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh. Nah, terus yang ketiga setelah sholat asar. Nah kalau kalian sholat mutlak di tempat tiga tadi, usolli sunatan nilai ta'ala wakbar dosa. Makanya nggak boleh. Nah itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah kalau sholat sunnah mutlak maka wajib apa qasdul fi'li menyengaja sholatnya fakot saja. Jadi cukup menyengaja sholatnya saja. Jadi andai kata kalian sholat sunnah mutlak nih, kalian cuma mengucap usolli, itu doang. Usolli lillahi ta'ala lah, tambahin biar nggak dikit-dikit aman, ya kan? Tapi kalau kalian ngomong usolli, Allahu Akbar, sah. Paling malaikat godek-godek doang, kalian tahu kan gitu. Tapi sah, bisa bedain ya. Jadi ada yang paling sedikit minimalis itu untuk sholat sunnah mutlak. Tapi ada yang sholat sunnah zi sabab. Zi sabab itu memiliki sebab atau sholat sunnah muakkad yang punya waktu. Nah itu minimal sholat sunnahnya disebutin. Ya walaupun dalam menurut riwayat lain dikatakan walaupun tidak menyebutkan jenis sholatnya, asal udah sunnahnya itu sah. Jadi misalnya kalian mau sholat qobliyah nih, kalian gak usah niat usolli sunatal qobliyatan gitu, atau misalnya sholat qobliyah zuhur, usolli sunatal zuhri qobliyatan, gak usah. Menurut satu pendapat, andai kata kalian sudah niat usolli sunatan lillahi ta'ala sah gitu. Nah baru tuh yang paling lengkap adalah ketika sholat wajib, sholat fardu. Ketika sholat wajib maka kalian harus lafadzkan usolinya, lafadzkan fardunya, dan juga melafatkan jenis sholatnya. Usolli fardo arba rokaatin nggak sah. Usolli fardo salasa rokaatin nggak sah karena nggak ada jenis sholatnya. Ya, harus ada jenis sholatnya apa? Zuhur, usolli fardo zuhri arba rokaatin. Kalau maghrib, usolli fardo maghribi salasa rokaatin. Atau kalian nggak baca fardonya, langsung usolli maghribi. Atau usolli zuhri, nggak ada kata fardo, maka nggak sah juga. Nah, ya makanya hati-hati itu. Terus selanjutnya al-fi'lu, adapun fi'il di sini maksudnya bermula pekerjaan. Lafaz fi'il itu apa sih? Usolli adalah lafaz usolli tuh. Tadi udah Pak jelasin ya. Jadi lafaznya usolli. Usolli itu artinya saya sengaja sholat. Jadi bukan saya niat sholat sebetulnya. Karena kalau niat itu bahasa Arabnya nawaitu. Saya niat itu bahasa Arabnya nawaitu. Misal kalian wudhu tuh, saya niat wudhu, bahasa Arabnya apa ya? Nawaitul wudu'a. Saya niat puasa, bahasa Arabnya apa? Nawaitu shomagodin. Tapi khusus untuk sholat bukan nawaitu sholatan, saya niat sholat bukan, tapi usolli. Usolli itu dalam bahasa Arab saya sholat. Makanya ketika orang udah Allahu Akbar itu udah kagak boleh ngapa-ngapain. Ya, walaupun diantara kalian masih ada yang cengang mas cengenges. Ya kan, jangankan sholat, masuk musola aja udah cengang mas cengenges. Weh kuat-kuat nih, weh gas tuh. Weh. Padahal udah SMP. Mana orangnya? Ada sono. Siapa itu? Siapa? Ya, itu belum sholat, gimana sholatnya, ya kan? Jadi kata usolli itu artinya sebetulnya secara bahasa Arab
bukan saya niat sholat. Karena kalau saya niat, ya dalam bahasa Arab nawaitu, bukan usolli. Nah, jadi usolli itu adalah fiilnya. Wa ta'inu, dan kemudian ta'in menentukan zuhron akan sholat zuhur, au asron atau akan sholat asar. Wal fardiyatu, sedangkan maknanya fardiyah itu fardon lafaz fardu. Ya. Nah, menurut Imam Syafi'i, mazhab kita ya, menurut mazhab kita Imam Syafi'i, lafaz mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkad. Beda kalau kalian nanti berangkat haji atau umroh, ya, kalian sholat di depan Ka'bah. Mustaqbilal kiblati itu artinya sekira-kira saya menghadap kiblat. Kalau kalian sudah berada di depan Ka'bah, kalau menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, nggak ada lagi kesunahan mengucapkan mustaqbilal kiblati. Kenapa? Karena posisi Ka'bahnya udah di depan kita. Beda kalau kalian sholat di rumah nih, atau di masjid, di musola. Usolli fardhal maghribi misalnya gitu, salah rakaatin mustaqbilal kiblati. Itu kalau diartiin, saya niat sholat maghrib 3 rakaat, yang mana kira-kira saya menghadap kiblat. Karena kita nggak tahu kiblat kita benar atau salah. Ini pas banget Ka'bah atau enggak nih? Coba di antara kalian ada yang tahu nggak? Apakah ini kan kiblat ke sana nih? Apakah di sana pasti lurus sama Ka'bah? Nggak tahu. Makanya ada lafaz mustaqbilan. Itu yang bikin sah sholat kita itu karena kita melafazkan mustaqbilal kiblat, kira-kira menghadap kiblat. Tapi ntar kalau kalian sudah di depan Ka'bah, nggak ada lagi kesunahan mustaqbilal kiblat. Kenapa? Karena Ka'bahnya di depan kita. Masa kalau depan kita masih ngomong saya niat sholat maghrib 3 rakaat kira-kira menghadap Ka'bah. Udah tahu Ka'bahnya depan kita, kira-kira menghadap kiblat, padahal kiblatnya di depan kita, makanya nggak ada lagi kesunahan. Ya, tapi kalau misalnya kalian mau baca pun nanti nggak apa-apa, ya, tetap bagus. Itu ya. Lanjut, syurutu takbiratul ihram, syarat takbiratul ihram. Ya, syurutu takbiratul ihramnya adapun syaratnya takbiratul ihram itu sitata asyara, sitatun 6 asyara itu puluhan. 10 tambah 6 jadi 16. Sitata asyara ada 16. Yani antako bahwa jatuhnya halat al-qiyami yaitu pada saat berdiri fil fardhi pada sholat fardu. Nomor 1 tuh ya. Jadi kalau takbiratul ihram itu kalau untuk sholat fardu wajib berdiri. Ini seandainya nih, ini banyak nih orang kesalahan. Kalau kalian terlalu gede kalian akan menyimak. Banyak orang yang sakit, misalnya stroke atau lumpuh, dia nggak mampu berdiri, ya. Kalau orang yang nggak mampu berdiri, dia sholat wajib ya, sholat wajib bukan sholat sunnah. Sholat wajib dia boleh langsung duduk, ya. Untuk sholat wajib dia boleh langsung duduk aja. Allahu Akbar. Tapi kalau dia masih mampu berdiri, maka dia wajib berdiri dulu untuk takbiratul ihram. Baru kemudian nanti kalau dia nggak kuat, misalnya baca Fatihah nggak kuat, baru duduk. Ntar kalian akan, kalau kalian cerdas, teliti, kalau kalian sholat misalnya di musola, di masjid, itu kadang, nah ini lagi, karena ilmu yang dipakai ilmu masih zaman kecil. Dia taunya orang kalau nggak bisa berdiri sholatnya duduk. Bener, orang nggak bisa berdiri sholatnya duduk. Cuma masalahnya dia masih mampu berdiri. Lah buktiin jalan bisa kok. Ini ada nenek-nenek udah sepuh, umurnya udah 70 tahun, ya kan, jalannya udah enggak-enggok ini. Tapi dia masih bisa jalan. Pas sholat duduk. Allahu Akbar. Ntar kalau ditanya, Nek kenapa sholatnya nggak berdiri? Nggak kuat. Salah. Kalau untuk takbiratul ihram berdiri dulu. Diri dulu. Allahu Akbar. Baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai pinggangnya pegel. Oh, nenek-nenek. Ya kan? Nah, kalau dia udah berasa nggak kuat, baru duduk. Tapi untuk setar pertama takbiratul ihram wajib berdiri selama dia masih mampu berdiri.
Kalau dia masih bisa jalan pasti bisa berdiri lah, ya kan? Orang kalau dia bisa berjalan pasti bisa berdiri. Masa ada jalan sambil duduk, ngesot dong berarti, ya enggak? Nah cuman kebanyakan salah orang tuh begitu. Ntar kalian lihat ya, misalnya mungkin kalian kalau terawih suka melihat kali, atau Idul Fitri, Idul Adha, itu kadang-kadang nenek-nenek, kakek-kakek suka datang ya, sholatnya duduk. Allah, bersalah. Orang dia datang bisa kok jalan. Kenapa dia punya pikiran kayak gitu? Ya itu lagi, biasanya kayak gitu nggak ngajinya kagak kelar. Jadi dulu dia udah ngaji, pernah belajar kalau orang nggak kuat, sakit, boleh sholatnya duduk. Belum diterusin, baru ngajinya SD, SMP berhenti. Gimana kagak pamit sama Pak Ustadz, yang berhenti aja, ya kan? SMP kagak ngaji, SMA kagak ngaji, kuliah kagak ngaji, kerja kagak ngaji, sampai nikah pun kagak ngaji, punya anak, punya istri, ya, kalau laki-laki, kalau perempuan punya suami, punya cucu, kagak ngaji. Berarti yang dipakai ilmunya kapan deh? Ilmu masih ilmu masih SD. Kebetulan cucunya pinter. Oh, cucunya ngaji sama Pak Ustadz. SD dia ngaji, SMP dia ngaji, SMA dia ngaji. Dikasih tahu neneknya, nek sholat kayak gitu salah. Entah neneknya marah-marah. Wah, so tahu apaan sih? Kawan juga nenek. Itu banyak orang kayak gitu. Jadi kalau mau bodoh ya gak usah ngaji udah. Tapi kalau mau pinter harus tetap ngaji. Sekali lagi bukan kalian harus ngaji sama Pak Ustadz, enggak. Sama siapa aja. Siapa tahu ntar Mas Dani jadi ustadz ya kan, ngaji sama Mas Dani nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai kagak ngaji, karena ilmu itu update, harus diulang terus gitu ya. Nah jadi orang itu harus ketika sholat dia wajib berdiri dulu, baru kalau nggak kuat duduk. Beda sama sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh langsung duduk. Ini kalian habis main bola nih, yang laki-laki atau yang perempuan misalnya habis berenang, ya kan? Pengen sholat qobliyah, duduk aja, duduk qobliyah. Usolli sunatal maghribi qobliyatan lillahi ta'ala, Allahu akbar, sambil duduk sah. Kalau untuk sholatnya duduk, posisinya tergantung kalian pakai bangku apa enggak. Kalau kalian pakai bangku, maka ruku itu nggak boleh lebih rendah dari sujud. Jadi sujud harus sangat rendah, sedangkan ruku cukup membungkuk. Kalau kalian pakai bangku, jadi misalnya pakai bangku duduk gitu ya. Nah kalau ruku udah segini aja, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Sujud lebih rendah. Kalau tadi ruku segini, sujud lebih rendah lagi, Allahu akbar. Kalau sholatnya di atas bangku. Tapi kalau sholatnya di lantai, maka rukunya seperti sujud tadi, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Sujud seperti biasa, tetap jidatnya nempel tanah karena posisi sholatnya tidak di bangku, tapi posisinya pantatnya tetap berada di tanah. Paham nggak? Ini harus paham. Ya kalian bakal menua, nanti juga bosan bakal menua. Kalau kalian punya umur panjang, umur 80, 90, ya kan Injau udah 90 tahun. Injau umur berapa ya? 11, Bosan baru 38. Masih muda. Berarti kalau 11 sama 38 selisihnya berapa? 27 tahun. Injau umurnya 70, Bosan umurnya 97. Gastu. Jadi ntar kalau kalian udah tua, jadi tahu sholatnya nggak kayak orang-orang tua yang banyak sekali yang salah itu sholat kayak gitu. Lagi daripada pakai bangku, mendingan sholat biasa aja di tanah, duduk biasa, daripada sholat di bangku. Karena kalau di bangku nggak bisa sujud, dan sebetulnya walaupun di bangku tetap sujud seharusnya. Jadi nggak mentang-mentang di bangku terus kagak sujud. Ini duduk di bangku nih, ya kan? Pertama berdiri dulu dia, Allahu akbar. Nggak kuat nih dia, wah, udah nggak kuat kan, udah sepuh kan, umurnya 70, dia duduk. Nah ketika udah duduk, ya udah lanjutkan seperti sholat biasa, ruku, nunduk. Nanti sujud, kalau bisa sujud, jangan sujud di bangku. Beda sama kalian sholat di kendaraan. Kalau sholat di kendaraan iya,
Nggak mungkin kalian di dalam bis kok sujud itu nyusahin orang, ya kan? Jadi pisahin, bedain. Yang pertama. Yang kedua, wa antakuna dan adanya bahwa takbiratul ihram itu bil arabiyati dengan bahasa Arab. Ya, Allahu Akbar. Pakai bahasa Arab. Nggak boleh mentang-mentang kita orang Jawa kan. Allah engkang moho aku. Nggak boleh. Orang Sunda, Allah nu agem. Nggak boleh. Yang repot orang Padang. Allah lah kadang. Jadi nggak boleh. Yang repot orang Betawi. Allah gede banget. Ya kan bahasa Betawi maha besar gede banget kan. Gak bisa. Jadi mau orang Jawa, mau orang Betawi, mau orang Sunda, mau orang Padang, tetap Allahu Akbar. Ya, jadi takbiratul ihram itu ketika kalian angkat tangan itu ya, angkat tangan itu namanya takbiratul ihram. Adapun lafaz Allahu Akbarnya itu namanya takbir. Lafaz takbir, bedain loh. Yang angkat tangan pertama itu loh, itu yang disebut takbiratul ihram. Nah nanti dalam mazhab kita ini Syafi'i, ya, dalam mazhab kita Syafi'i, kita diwajibkan juga niat di situ. Jadi walaupun kita udah lafadzkan usholi fardhu maghribi misalnya gitu, saya niat sholat maghrib 3 rakaat, ya usholi fardhu maghribi salah satu rakaatin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Maka ketika kita angkat tangan, Allah niat dalam hati, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum Allah Ta'ala, itu tetap wajib. Ya, nggak boleh sampai kelepas. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, wa antakuna dan adanya takbiratul ihram itu bilaf dil jalalati dengan lafaz jalalah. Apa tuh lafaz jalalah? Lafaz Allah. Allah itu kan punya asmaul husna ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam terus ya sampai Zul Jalali wal Ikram. Nah itu nggak boleh kalian ganti. Lafaz takbir pakai asmaul husna. Jadi kalau lafaznya Allahu Akbar ya Allahu Akbar, nggak boleh diganti. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar, nggak boleh. Bisa artinya sama, Allah Maha Besar. Jadi harus pakai lafaz Allah. Atau Rob, Allah itu kan Rabbul Alamin kan, Rob itu kan artinya Tuhan. Nggak boleh dia nyebut Rob Bu Akbar, Rob Bu Akbar, nggak boleh. Jadi harus pakai lafaz Allah. Terus yang ke berapa? Tadi 3. Nah sekarang yang 4. Wabilaf di akbaru dan dengan lafaz akbar. Nah sama kayak tadi, nggak boleh diganti misalnya Allahu Rahman, nggak boleh. Allahu Rahim, nggak boleh. Walaupun itu sama asmaul husna. Maksud, tapi kalau sholatnya langsung di bawah itu kakinya selonjoran atau gimana? Kalau masih bisa duduk tasyahud, duduk tasyahud. Kalau masih bisa duduk tasyahud, tapi kalau nggak bisa, selonjoran nggak apa-apa. Watartibu, nah itu yang kelima tuh, bukan yang keempat. Watartibu dan tertib. Tertib itu maksudnya runtut. Bainal lafdho ini diantara 2 lafaz. Jadi lafaz Allahu Akbar harus tertib. Maksudnya tertib, kalian nggak boleh berhenti. Misal gitu, Allahu Akbar, boleh. Nah itu namanya kagak tertib. Misalnya. Ya jadi namanya tertib, kalian harus urut. Allahu Akbar. Nggak boleh ada jeda. Lagi sholatnya Allah bunyi bubar Akbar. Nggak boleh. Nah itu kelima tuh. Nah sekarang yang keenam. Wa ala yamuda hamzata. Wa ala yamuda dan tidak boleh memanjangkan hamzatal jalalati, hamzah pada huruf jalalah. Apa tadi lafaz jalalah namanya lafaz apa? Allah. Hamzahnya apa? Di mana hamzahnya? Apa hamzahnya Kaifah? Hamzahnya lafaz A-nya
A-nya itu, Allah kan ada A-nya tuh, nggak boleh dipanjangin, nggak boleh. Allah, nggak boleh. Tapi ada yang kayak gitu ada. Allah, nggak boleh. Langsung Allah. Ya, hati-hati. Terus selanjutnya yang berapa tuh? 7. Wa ada mumadibahi akbaru. Dan yang keenam, jangan juga memanjangkan akbar. Nah ini yang sering nih anak-anak nih. Allahu akbar. Bar, panjang nggak? Panjang, nggak boleh. Allahu akbar. Bar, udah. Kalau kalian masih ingat dulu Pak Ustadz nyontohin apa? Takbiran. Kalau di takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, bar. Panjang nggak tuh? Panjang, salah. Malu-malu Pak Ustadz lagi. Yang benar kalau takbiran, Allahu akbar, bar. Udah, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa Allahu akbar, Allahu akbar. Apaan? Rekepek. Terus yang ke-8, wa ala yashaddida, dan tidak boleh juga ya kita jangan sampai mentasdidkan al-ba'a akan ba-nya. Ba-nya itu loh. Allahu akbar. Itu nggak boleh. Ya, lagian muncrat kemana-mana ya. Terus yang ke-9, wa alla yazida, dan tidak boleh menambahkan wawan si wawan wawan wawu sakinatan yang mati, au mutaharikatan atau yang berbaris maksudnya hidup, bainal kalimat ini di antara dua kalimat, dua kata yaitu lafaz Allah dan akbar. Ditambahin wawu mati berarti bunyinya jadi panjang. Allahu akbar, tadi ditambahin wawu mati di tengah-tengah antara lafaz Allah sama akbar, Allah sama akbar. Di tengah-tengah ditambahin wawu sukun, Allahu akbar, nggak boleh. Atau ditambahin hurufnya berharokat, misalnya harokatnya wa. Nah ini kemarin Pak Ustadz cerita juga kalau takbiran, Allahu akbar, padahal tulisannya Allahu akbar. Termasuk ini ajar juga ya, kayak adir di hati-hati. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar, jangan akbar, hu akbar. Kalian juga gitu, Allahu akbar. Jadi nggak boleh Allahu akbar, Allahu akbar. Nah tambahin waktu berarti. Jadi harus jelas. Terus yang ke-8, wa ala yazida, dan tidak boleh berapa? 10. Wa ala yazida, dan yang ke-10 yaitu nggak boleh juga menambahkan wawan akan wawu qoblal jalalati, sebelum lafaz jalalah, sebelum lafaz Allah. Jadi apa? Wow, Allahu akbar. Nggak boleh. Terus yang ke-11, wa ala yaqifa, dan yang ke-11 jangan juga diem. Musolli itu orang yang sholat. Kalau musola tempat sholat. Ingat-ingat. Baina kalimat takbiri, di antara dua kalimat takbir. Nah nggak boleh diem. Waqfatan tawilatan, baik berhenti yang lama, wala qasirotan, dan juga berhenti sebentar. Berhentinya lama, Allahu akbar, atau berhenti sebentar, Allahu akbar, nggak boleh. Jadi nggak boleh berhenti. Terus yang ke-12, berapa ya? 11 atau 12? 12 ya. Wa ayusmi'a, dan yang ke-12 hendaknya bisa didengar nafsahu akan dirinya, jami'a hurufiha, akan seluruh hurufnya. Makanya nggak boleh, kemarin tuh masalahnya pas terawih tuh puasa takbir, tapi lagi gitu lagi. Masih ingat gak apa yang masalahnya kemarin?
pas lagi terawih? Masih inget nggak? Kalau saya tegur apaan? Hah? Enggak tahu sih, masih lupa ya pas terawih. Berdiri langsung. Oh, jadi Pakai nggak? Kagak. Jadi bisa salam ya, salam pas terawih. Kan langsung ada khalifah ya. Al-Khalifatu Rasulullah menulis Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kan. Menapa Nabi Fatin wa dunya wal akhirah. Nah, Mas Dani itu kalau sudah diri tuh. Masih ingat ya kan Mas Dani kan? Takbir dulu. Nah itu kebiasaan tuh kayak gitu juga kadang-kadang. Atau nggak kesebut hurufnya, makanya di sini sebutin minimal terdengar kuping sendiri. Namanya minimal berarti pelan minimal. Yang bagus itu tetap terdengar. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai nggak kedengeran. Ya ini hati-hati nih kalian nih sering nih, kalau saya lihatin. Lagi yang kecil, habis bercanda ya kan dia habis main di tempat duduk. Apaan ini sholat? Orang begini. Kata ada apa Allahu Akbar ya. Atau kalian mengucap akbarnya nggak ada. Allah doang. Diri itu benar nih. Sholli fardhu maghrib isya salawatu sabal ibadah maqaman lebar. Allah. Lah akbarnya mana? Ke malaikat nungguin akbar woi gitu. Ya, atau sama sekali nggak akbar, nggak ada ucapan. Saya tadi soalnya gitu pasti tahu. Emang niat sholli fardhu maghrib isya. Sambil akibatnya ada dari Ta'ala. Kagak asal sholat kita asal. Karena harus ada lafaz Allahu Akbar dan minimal terdengar kuping sendiri. Oh. Terus. Berarti kalau orang itu kalau semuanya Itu kan tidak lagi. Kira-kirain aja, kira-kirain. Kalau orang dulu masih mending orang bisu kagak bisa ngomong gimana? Makanya kan dikira-kira terdengar oleh kuping sendiri. Yang penting jangan sama sekali nggak ada. Terus yang ke-13, waduhul waktu dan masuknya waktu fil muwaqqati pada sembahyang atau pada sholat yang muwaqqat. Apa tadi muwaqqat? Sholat yang ada waktunya. Jadi sholat zuhur katakan jam 12, ajannya jam 12. Nah maka takbiratul ihram itu ya pas jam 12. Jam 1 boleh, jam 2 boleh. Maksudnya harus sudah masuk waktu. Tapi kalau belum masuk waktu, nih waktu itu ditanya dia tuh. Kadang-kadang kan suka sholat duluan ya kan. Nah, nggak salah. Ini pulang sekolah, misalnya pulang sekolah cepet nih, setengah 12 sudah pulang. Ini kan gurunya lagi marah-marah, suruh pulang ke Tadarus. Pulang itu ya kan, setengah 12 lah pulang, gerah nih mandi. Tanggung nih mau tidur, nanggung sholat zuhur dulu deh, gelar sejadah. Masih jam 12 kurang, belum ajan, langsung aja Allahu Akbar. Wah berkabir alhamdulillah. Baru kedengaran aja. Allahu Akbar dasar. Nggak boleh terus biarin tadi udah awal ini. Nggak boleh walaupun cuma beda sedetik 2 detik nggak boleh. Ya, kagak sah sholatnya. Paham ya? Hati tuh. Terus yang ke-14, wa iqa'uha dan yang ke-14 ya jatuhnya takbiratul ihram halal istiqbali yaitu ketika sudah menghadap kiblat. Oh. Jadi nggak boleh kalian nih lagi jalan nih. Nih lagi-lagi anak cowok biasanya nih. Habis wudu ya kan. Jadi posisikan harus berdiri dulu benar. Ini kiblat udah benar kiblat begini baru Allahu Akbar. Jadi posisi dada sudah di depan, pandangan mata sudah ke bawah, baru Allahu Akbar. Nggak boleh. Jangan main bola. Ya kan boleh deh. Bentar ya, habis ini ya. Allahu Akbar. Belum apa-apa udah Allahu Akbar. Kalau nggak jadi malaikat tabok. Apa? Hah? Nggak bisa. Nggak usah bilangin ya. Jadi
posisi sholat itu kita sudah benar-benar dada menghadap kiblat, pandangan mata ke bawah. Jangan mata harus melayang-layang gitu, udah Allahu Akbar. Berapa tuh? 15. Wa alla yuhilla. Dan yang ke-15 bahwa nggak boleh merusak, maksudnya si musolli itu orang yang sholat, biharfin dengan satu huruf min hurufiha daripada huruf-huruf takbiratul ihram. Satu huruf saja lafaz takbiratul ihramnya rusak, maka sholatnya tidak sah. Jadi rusak hurufnya. Misalnya tulisannya Allahu Akbar, kalian baca tarkik tipis. Padahal lafaz Allah itu tafkhim, tebal. Karena lafaz Allahnya jatuh setelah harokat fathah. Ingat, nah, itu pentingnya tajwid. Karena ada orang belajar sholatnya pakai buku, kan ada orang belajar sholatnya pakai buku. Tulisan Allah, tulisannya Allah, ya enggak? Kalau tulisan Indonesia kan roh jadi ra, ya enggak? Tok jadi tak, ya enggak? Dia belajarnya pakai buku, bukan ngaji. Allahu Akbar. Berarti rusak nggak hurufnya? Rusak. Harusnya lafaz Allah itu kan tafkhim. Ya enggak? Tebal dong. Karena lafaz Allah jatuh setelah harokat fathah. Jadi baca Allahu Akbar. Kata malaikat Allah bego orang. Terus 16 watakhiru, dan yang ke-16 mentakhirkan atau mengakhiri takbiratul makmumi. Takbiratul makmumi akan takbiratulnya makmum, an takbiratul imami dari takbiratul imam. Nah, terakhir nggak boleh buat makmum mendahului takbiratul ihram imam. Ini juga hati-hati. Apalagi kayak terawih tuh banyak tuh bosan tuh apa tuh ngeliat gitu ya, bukan ngeliat ya, denger. Imamnya baru Allah, imam baru Allah. Ini makmum di belakang deh Allah, nggak boleh. Harus sampai bar. Jadi nggak boleh ngeduluin atau ngebarengin imam. Jadi pastikan dulu imam kita sudah bar. Ini kita jadi makmum nih, kan? Ada imam, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Nggak boleh imam masih Allah, kita ikutin Allah, bar. Nggak boleh, nggak sah. Berarti kita ngikutin imamnya itu ngebarengin, bukan apa mengakhirkan takbiratul kita sebagai makmum dengan takbiratulnya imam. Ya. Kita